Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ARC Vlog. Jadi kali ini kita bakal ngebahas barang-barang yang dibutuhkan untuk editing. Karena kemarin kita punya monitor, itu monitornya warnanya nggak akurat. Kebetulan gua adalah profesional fotografer dan videografer, jadi warna akurat sangat dibutuhkan untuk memberikan warna yang akurat kepada klien. Nah, kebetulan kita akan ngebahas ini monitor Lenovo L24i40 24 inch. Nah, jadi kenapa gue pilih ini? Karena reviewnya bagus di YouTube sebelumnya, ya. Nah, kalian bisa searching di YouTube yang membahas Lenovo L24i40. Nah, paling nanti footage terakhir kita bakal ngeliat hasilnya setelah dipasang. Kalau sekarang kita unboxing dulu. Karena gua nggak jago di dunia permonitoran, mungkin bukan review ya. Jadi kita cuma unboxing, cuma lihat hasilnya. Dan kalaupun misalkan bagus atau buruk menurut gua nantinya, itu adalah subjektif. Ya, jadi bukan benar-benar real. Oke. Dan yang kedua adalah barang yang gua beli. Yang kedua adalah ini mouse Altec Lensing ALG M9414. Nah, dimana katanya ini recommended juga. Jadi untuk gaming walaupun cuma 3600 dpi, tapi ini sudah lebih dari cukup. Karena gua bukan dipakai untuk gaming tapi untuk editing, jadi DPI-nya sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi amat, bahkan ada yang 8000. Gua yang gua butuhin kalau editing adalah awet, terus pengoperasiannya gampang dan mudah. Karena ini ada 7 tombol untuk back, untuk slide. Jadi ini memang dikhususkan untuk gaming, tapi kalau untuk editing juga dimudahkan gitu. Setahu gua Altec Lensing dulu adalah brand sound yang bagus di era tahun 2008-2010, zaman gua kuliah dulu. Ini suara soundnya itu enak banget. Dulu kan orang-orang pada beli sound itu Simbada untuk PC, tapi Altec Lensing ini katanya yang suaranya paling enak. Dan gua pernah punya temen yang pakai Altec Lensing dan itu enak banget. Ternyata sekarang ada mouse-nya gitu. Kalau menurut tokonya ini adalah mouse yang recommended, harga di bawah 200.000. Jadi di bawah 200.000 dapat mouse gaming ya. Nanti kita bakal unboxing nih dua-duanya. Kalau yang ini sudah dibuka karena tadi transaksi di sana untuk garansi, ini udah dibuka. Jadi nggak unboxing amat, cuman gua infoin apa aja yang didapat dari Lenovo L24i 24 inch. Nah, kalau yang ini bener-bener masih disegel gitu. Oke, sekarang kita unboxing yang monitornya aja dulu. Oke, ini kita buka. Iya. Oke. Hup. Tuh. Yang pertama kita dapat ini energi KWH 16 KWH per 1000 hours ya. Terus ini keterangannya ada 24 inch. Ini apa ya? Ini stiker kayaknya, dapat stiker gitu. Terus ini ada buku manual petunjuk dan di belakangnya ada berbagai macam bahasa Indonesia nggak ada, jadi adanya bahasa Inggris, Spanyol, Arab, Cina gitu. Ya, ini sangat berguna ya, kalau ini masih dibaca lah. Terus kita dapat, nah kalau yang ini dudukan bentuknya kotak macam nih. Nah ini dudukannya. Dan karena gue sebenarnya udah beli ini kemarin, beli di awal itu 1 bulan yang lalu. Terus karena gue suka supaya warnanya akurat dan editor gue ada 2, nggak berantem gara-gara warna, jadi gue beli lagi 1. Nah, ini nggak perlu lagi pakai obeng karena dia sudah ada puter-puteran. Ini sangat sangat fleksibel lah. Kalau misalkan di rumahnya nggak ada obeng, jadi bisa pakai puter-puteran ini aja. Nah, ini dudukannya, ntar gue taruh lagi. Terus dapat
Oh ya, ini untuk menggantung di monitornya. Monitornya ditaruh di sini dan yang ini taruh di dudukan sini. Gini bentuknya nanti. Gitu. Ini udah ada bautnya juga. Gitu. Ini bahannya metal, kuat. Ini juga bahannya metal. Dan dia di sini ada dudukan untuk naruh HP. Gitu. Ini ada dudukan untuk naruh HP. Oke, gua taruh dulu ya biar rapi. Terus dapat apa lagi? Dapat kabel HDMI. HDMI-nya nggak terlalu panjang, ini sekitar 1,5 meter, mungkin 1,5 meter ya, nggak terlalu panjang, tapi kayaknya cukup karena meja komputer kita nggak ribet. Karena memang bukan meja komputer sebenarnya, itu meja sekolah. Gua maling, nggak bercanda ya. Nah, ini dapat kabel power. Kabel powernya juga kabelnya tebel, bagus. Jadi secara build quality, ininya bagus, leherannya bagus, dudukannya bagus, kabelnya tebel-tebel, oke lah. Nah, terus dapat ini buku garansi. Garansinya 3 tahun. Garansinya 3 tahun. Kalau nggak ada rusak fisik, itu rusak kita ganti baru, kata tokonya. Luar biasa kan? Salah satu yang bikin gue beli ini monitor karena garansinya 3 tahun. Terus, nah ini ada buku panduan, buku manual. Ini buku manualnya bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia buku manualnya. Ini lebih lengkap dari yang tadi ya. Oke, baru kita ke monitornya. Dia dibungkus seperti ini, seperti biasa. Oke, kita angkat monitornya. Hup. Oke. Nah, ini untuk penampakan depannya ada tulisan-tulisan. Terus ada emboss Lenovo, bagus ya. Embossnya niat, bener-bener bukan stiker biasa. Tapi kalau yang ini tulisan speknya itu pakai stiker, tapi emblem Lenovo-nya itu bener-bener emblem dari metal gitu. Terus dia bentuknya udah frameless, tipis banget, kelihatannya modern. Nah, ini tulisannya apa aja ya? Gue bacain dulu. Tulisannya itu 23,8 inch, jadi dia nggak full 24 inch. Terus full HD 1920 1080. Jadi dia masih full HD, belum 2K, belum 4K ya. Terus dia 100 Hz. Frame rate-nya 100 Hz. Terus ultra slim, sudah dapat speaker. Nah, terus udah ada AMD FreeSense. Jadi AMD FreeSense ini dia bisa sinkron ke VGA ya, ke prosesor AMD kalau nggak salah. Seperti itu. Terus dia udah iSafe. iSafe ini konon katanya dia melindungi mata supaya mata tidak cepat rusak dan cepat lelah. Jadi dia sudah ada teknologi monitornya akurat tapi nggak cepat rusak mata kita dan tidak mudah lelah gitu. Jadi biasanya kita ngedit per 3 jam istirahat, ini bisa lebih lah, bisa 5 jam baru istirahat gitu. Nggak sedang lebay gue ya, 3 jam baru istirahat. Terus low blue light. Nah, ini ada low blue light, jadi warna birunya itu lebih low gitu. Terus untuk bagian belakangnya, nah ini untuk bagian belakangnya dia sudah ada bracket untuk naro di dinding ya, atau misalkan kalau sekarang itu bracket yang bisa tilt, bisa tilt, bisa naik turun, bisa tilt tuh, ada bracket untuk ini buat naruhnya. Tapi kalau kita nanti taruhnya di meja aja, karena buat editor nggak penting-penting amat sih kayak gitu ya. Nah, terus ada tombol ini, ada tombol apa namanya untuk ganti-ganti mengatur monitornya ada di sini. Terus di bawah itu ada kabel power HDMI, sama masih ada kabel untuk RCA gitu. Nah, paling itu untuk monitornya. Oke, selanjutnya kita bakal unboxing. Kalau ini bener-bener masih segel, jadi belum dibuka. Kita buka dulu pakai cutter ya. Terus nanti bagian ini dicepetin ya biar nggak ngebetein.
nggak ngebetain penonton. Kalau nonton YouTube, suka nonton YouTube nggak kalian? Nggak, nontonnya TikTok ya? Cewek joget-joget. Oke, wah, masih segel banget. Jadi packagingnya bagus ya, packagingnya mewah, harganya nggak nyampe 200.000. Packaging harganya kalau nggak salah cuma 130 malah, murah banget. Nah, seperti ini. Terus langsung ada mouse-nya. Udah sih, dalamnya mouse doang, packagingnya aja yang bagus. Nah, ini bentuk mouse-nya tuh. Gue nggak terlalu suka RGB, tapi ini katanya RGB juga, cuma dia nggak terlalu yang rame warnanya. Nah, jadi kabelnya bagus, dia kabel seperti ini, bukan yang kabel biasa. Jadi insya Allah ini katanya sih lebih awet gitu. Nah, ini nih bentuk. Oke, kalau gitu kita langsung pasang aja monitornya di komputer. Oke, jadi monitornya sudah kita pasang. Itu yang lama pindah ke situ. Ini yang baru, nggak terlalu lama, belum nyampe sebulan udah kita beli lagi Lenovo L24i40. Ini 24 inch. Jadi secara warna katanya putih akurasinya color gamut kalau nggak salah. Ngelihat di YouTube tuh kalau dia itu akurasinya 99%. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kirim ke HP, misalnya dari klien, kita ngirim foto ke klien, itu bisa jadi nggak sama warnanya sama yang di monitor. Tapi paling nggak kalau misalkan akurat itu nggak over, nggak under, jadi dia pas gitu, nggak terlalu nggak terlalu jauh warnanya dari hasil yang sudah kita edit. Nah gitu. Nah terus untuk memberikan ketajaman kepada si monitor itu harus kita setting lagi di VGA-nya. Jadi VGA-nya kita setting. Nah ini dia ada. Nah kita pilih change resolution, terus 1920 kali 1080 natif. Nah ini ada refresh rate-nya kan ada 75 Hz, 100 Hz. Kita pilih yang paling tinggi aja. Walaupun sebenarnya kita nggak main gaming ya, cuman untuk ngedit doang. Tapi ini udah cukup teknologinya kita maksimalin gitu. Oke. Nah terus ini untuk hasil video-videonya ya, kita lihat sebagian ini video-video gue sendiri sih sebenarnya. Yang mana ya? Kok gue malu ya ngasih lihatnya ya? Oh ini aja nih. Nah ini biasa kita ke otomotif. Jadi dia sudah ada double speaker juga. Speakernya lumayan, walaupun kurang bagus, tapi speakernya lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali mengonten setelah 3 bulan kita vakum. Nah sekarang kita kedatangan. Oke, kalau gitu. Jadi menurut gua monitor ini recommended, beserta mouse-nya juga recommended. Nah ini mouse-nya RGB juga, simple, nggak terlalu gaming banget karena gua ngerasa gua bukan gaming, jadi gua nggak butuh yang bentuknya aneh-aneh kayak bentuk lumba-lumba, bentuk paus. Gua nggak butuh ya, jadi butuhnya yang enak digenggam aja. Terus ada RGB nih bonus,
Sebenarnya gue juga nggak terlalu suka RGB, gue tuh suka yang simple aja, satu warna, merah aja, putih aja gitu. Tapi ya sekarang lagi musimnya RGB, mobil pun RGB, mouse RGB, keyboard RGB juga, ya kan? Terlalu RGB gitu. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi ya gitu. Jadi mouse-nya enak. Ini 3400 dpi, terus ada 7 tombol dan apalagi gitu keterangannya lupa gue satu lagi. Dan ini enak, mouse-nya enak, smooth sekali, enak. Padahal gue nggak pakai alas kayak gitu, nggak pakai alas-alas kayak gitu. Tapi alas yang di komputer sebelah. Tapi ini enak. Terus monitornya juga tajam. Dan ini harus dikalibrasi lagi ngikutin HP kita. Jadi HP yang ada di studio ini kita ikutin supaya apa yang kita upload itu sesuai dengan apa yang kita lihat di HP gitu. Jadi ini harus dikalibrasi lagi. Dan datanya ada di yang nge-review ini monitor. Monitornya karena gua nggak expert di dunia monitor ya, nggak expert, gua juga nggak tahu resolusi, color gamut segala macam. Cuman katanya white-nya 99%. Kalau 99% itu berarti white paling akurat di monitor budget. Nah, ini monitornya murah, Rp1.380.000. Kalau dulu pengen punya monitor kayak gini harganya itu udah hampir 3 jutaan. Nah, kalau ini menurut gua recommended sekali, recommended. Gue suka, jadi dia sesuai di Apple cocok warnanya, di Android agak lari dikit, tapi nggak jelek gitu. Maksudnya biasanya kalau misalkan jelek di PC, bagus di PC belum tentu bagus di HP. Kalau ini udah mendekati lah, walaupun warnanya nggak sama. Gitu. Oke, paling itu aja videonya. Jadi kita sekarang nggak melulu otomotif, apa yang bisa dikontenin kita kontenin. Kita kasih informasi yang bermanfaat untuk teman-teman YouTube ARC Vlog. Ya, gitu. Paling itu aja. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sakit cepat sembuh. Amin dong. Amin. Semoga yang punya hutang cepat lunas. Amin. Yang belum menikah segera menikah. Amin. Yang belum punya anak segera punya anak. Oke. Kalau begitu demikian vlognya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.